Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Sekar Bahteraning Wiyanti dengan NIM 2010411046, Ogi Fajar Satrio dengan NIM 2010411024, Widya Aulia Ekasari dengan NIM 2010411030, Andi Frediansyah dengan NIM 2021223. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Horold and Cyril mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu perencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya. Petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Siagian menyatakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap satu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada berdasarkan intuisi, lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua ada rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional ini bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Yang selanjutnya yaitu ada sesuai fakta. Fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis disebut data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan pengalaman. Biasanya ditelusuri dari arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi, pengalaman-pengalaman masa lampau. Jika ternyata kasus seperti ini sudah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan ini sama atau tidak dengan situasi saat ini. Yang selanjutnya ada berdasarkan wewenang. Pimpinan organisasi memiliki tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada fisik, yang kedua interpersonal, emosional, rasional, struktural, dan praktikal. Tahap pengambilan keputusan. 1. Menetapkan sasaran. Tujuan sasaran ini diperlukan untuk mengukur keefektifan organisasi. Jika tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan jelas, pemimpin dapat mengukur apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menentukan persoalan. Persoalan ditentukan oleh besarnya perbedaan antara sasaran yang ditetapkan dan hasilnya berbeda-beda dicapai. Persoalan mungkin terletak dalam hasil dicapai terlalu rendah jika dibandingkan dengan sasaran, atau sasaran terlalu tinggi sehingga tidak dapat dicapai. Yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif. Menyusun beberapa pemecahan yang mungkin, kemudian dipilih pemecahan yang paling baik. Pemecahan yang mungkin ini organisasi namakan pengembangan organisasi tesis. Yang keempat yaitu mengevaluasi alternatif. Dalam setiap pengambilan keputusan, pemimpin mempunyai tujuan memilih alternatif yang memberikan hasil yang paling besar keuntungannya atau hasil yang paling kecil kerugiannya. Pemimpin perlu mempunyai pedoman untuk mengadakan perbandingan. Yang kelima, memilih satu alternatif. Alternatif yang paling mungkin dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, bahwa keputusan bukanlah tujuan akhir, tapi hanya satu cara untuk mencapai tujuan. Dalam rangka ini, pemimpin memilih satu alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan persoalan. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Pada tahapan ini, seorang mengambil keputusan atau bisa disebut dengan decision maker harus melaksanakan alternatif yang sudah dipilih secara efektif agar sasaran dapat tercapai. Sangat mungkin sekali sebuah keputusan yang baik dihancurkan oleh pelaksana yang jelek.
Jadi pelaksana mungkin jauh lebih penting daripada memilih alternatif. Yaitu selanjutnya kesimpulan. Pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menentukan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi setiap karyawan dan pemimpin perusahaan tersebut. Adanya masalah dalam perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam perusahaan, pemimpin dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pada tanggal 6 Juli 2017, Pak Bambang, CEO perusahaan Smartfren, mengambil keputusan strategi pemasarannya. Beliau mencoba menurunkan harga smartphone sekitar 1 juta rupiah dari harga semula yaitu 8 juta rupiah yang merupakan harga perkenalan yang telah ada sekitar 2 bulan. Setelah menurunkan harga produk smartphone, ia menerima email yang sangat banyak dari para pelanggan yang kecewa serta marah. Tetapi 5 hari setelah itu, Pak Bambang menawarkan Rp500 kredit yang dipakai di toko serta online store kepada pelanggan yang telah membayar penuh. Dilihat dari permasalahan di atas tentang penyusutan harga termasuk ke dalam keputusan secara strategis, hal ini disebabkan oleh manajemen puncak yakni CEO dari perusahaan. Di sini Pak Bambang mengambil keputusan dengan metode keputusan intuisi dengan pengembangan serta analisis terhadap bermacam tindakan. Dengan kata lain, Pak Bambang berpikir kalau dengan merendahkan harga maka bakal menciptakan keuntungan yang lebih dari sebelumnya dengan penjualan di pasaran yang terus melonjak serta semakin banyak permintaannya. Sebab smartphone ini dijual dengan harga murah dengan itikat buat mempromosikan lebih luas produk ini dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Makin banyak pengguna maka akan populer produk tersebut serta nantinya produk ini pantas dijual dengan harga tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.